Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah episode yang ke-9. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansurihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussuhu la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram janif ilmu musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa jami'i talamidhina syai'u lillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli utawi iki iku bab mertelaaken tata kramane adus. Faidha asobatka mongko ari kalane ngenani ing sira apa janabatun janabat min ihtilamin nyatane saking ngimpi metu mani awikain utawa jima fakhud mongko ngalapo sapa sira al inaa ing wadah ilal muhtasali maring nggon masuh Waksil lan maswa sapa sira yadaika ing tangan loro sira awalan ing dalem kawitani salasan kelawan ambal kaping 3. Wa azil lan ngilangno sapa sira ma ing perkara maksude najis ala badanika kang tetep ing atase awak sira min qadharin nyatani saking reget. Wa tawaddo lan wudu sapa sira kama kaya keterangan sabako kang wis kliwat apa mah fi wudhuika ing dalem wudhu sira lis sholati krana arae nglakoni salat ma'a jami'i da'awati sartane sekabehane pira-pira donga wa akhir lan ngakhirna sapa sira ghusla ya ghusla qadamaika ing masuh dlamaan loro sira kaila yudayyu supaya ora sia-sia apa alma'u banyu bab yang selanjutnya kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan adab tata krama etika cara ketika kita berwudu. Nah, bab yang selanjutnya ini menjelaskan tentang etika adab ketika kita mandi. Fa iza asabat kam janabatun min ihtilamin aw wiqa'in. Ketika kita terkena janabat, baik itu dikarenakan kita mimpi basah. Jadi salah satu di antara tanda bahwa seorang itu telah akil baligh itu salah satu di antaranya itu pernah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Ya, mimpi yang menyebabkan keluarnya air sperma. Itu namanya mimpi basah. Ini laki-laki perempuan sama saja. Jadi tidak khusus hanya seorang lelaki yang pernah mimpi, itu enggak, tetapi baik laki maupun perempuan itu sama, mereka mimpi basah juga. Itu tanda bahwa mereka sudah akil baligh ya, akil baligh.
yang sudah masuk kita ke kategori dari mukallaf. Sehingga ketika mukallaf maka wajib segala sesuatu yang dituntut oleh syariat harus dilaksanakan. Baik itu sholat, puasa, dan lain sebagainya itu sudah wajib bagi mereka. Tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan. Maka kalau perempuan itu biasanya usia 9 tahun itu sudah. 9 tahun itu umumnya ya ada yang sudah mengeluarkan darah haid, nah, sehingga itu sudah masuk ini. Kalau yang laki-laki umumnya itu agak belakangan ya, jadi agak belakangan untuk yang laki-laki biasanya kematangannya, tingkat kematangannya itu lebih dahulu yang perempuan. Maka usia nikah pun yang ideal antara laki-laki dan perempuan itu beda. Kenapa ya? Karena termasuk diantaranya secara psikologis perkembangan antara laki-laki dan perempuan itu lebih cepat perempuannya daripada laki-laki. Nah, jadi ketika terkena kita mengalami yang namanya janabat, baik itu karena kita mimpi basah atau mungkin karena jima ya, berkumpul antara suami dengan istri dan lain sebagainya, maka ambillah tempat air, kemudian pergilah ke tempat untuk mandi, basuh ya, basuh kedua tangan kita, kemudian setelah itu setelah dibasuh kedua tangannya 3 kali, maka silahkan kemudian wazil ma'ala badanika min qadarin ya, tubuh kita kalau misalkan di situ ada berbagai macam kotoran, karena mungkin di tubuh kita itu ada sesuatu yang najis, maka dibersihkan terlebih dahulu, itu kesunahannya demikian ya, dibersihkan. Setelah itu baru kemudian wudhu. Bagaimana tata caranya wudhu? Ya sudah seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, kama sabaqa fi wudhu'i kalis sholati ya, sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas itu wudhunya. Nanti ketika waktu kita berkumur bagaimana doanya, ketika istinsyak bagaimana, itu sudah dijelaskan kemarin itu ya. Wa akhir ghusla qadamaika, adapun untuk basuh kaki diakhirkan saja, supaya apa? Supaya di situ tidak terjadi air yang terbuang secara sia-sia. Berarti setelah selesai dia apa? Selesai ini telinga ya, setelah selesai mengusap telinga, maka yang kita lakukan langsung kemudian kita mandi, kita akhirkan di situ. Fasobba mongko ngesokno sapa sira faida farogta mongko ari kalane wis rampung sapa sira minal wudhu saking wudhu, fasobba mongko ngesokno sapa sira almaa ing banyu, ngesokne ala roksika ing ngatasi sirah sira salasan kelawan ambal kaping 3. Wanta hale utai sira iku nawin wong kang niat sapa sira raf al hadasi ing ngilangi hadas minal janabati saking janabat. Jadi yang pertama, setelah kita selesai wudhu, apa yang dilakukan? Basuh kepala. Jadi kepala kita terlebih dahulu ini dibasuh ya dengan air, sambil ketika kita membasuh kepala dengan air itu kita berniat. Niatnya bagaimana? Niat untuk membersihkan dari janabat. Ya, jadi niat bahwa kita mau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi, misalkan aminal janabati dan lain sebagainya, itu fardholillahi ta'ala, niat mohon kepada Allah ya, kita berniat untuk membersihkan kotoran, membersihkan diri kita dari yang namanya hukum hadas itu, entah itu minal janabat atau minal haidi, minan nifasi, atau ya diringkas saja min hadasil akbari boleh ya, diniat untuk itu. Nah, setelah membasuh kepala, apa yang kemudian kita lakukan? Tsumma ala syakkika mongko nuli ing ngatasé sigaran sira al aimani kang tengen salasan kelawan ambal kaping 3. Tsumma alal aisari mongko nuli ing ngatasé sigaran al kiwa salasan kelawan ambal kaping 3. Wadluk ya, wadluk lan ngosokno sapa sira ma ing perkara akbala kang ono ngarep apa mah min badanika saking badan sira, wa malan perkara akbaro kang ono mburi apa mah salasan kelawan ambal 3, salasan kelawan ambal kaping 3.
Gitu. Setelah itu kemudian setelah selesai kepala disertai dengan kita niat berupa apa? Tadi niat dari untuk membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas besar, dari janabat atau mungkin dari haid atau yang lainnya. Setelah itu kemudian kita membasuh bagian tubuh kita, mengalirkan air pada tubuh kita yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian sebelah kiri, ya. Dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Berapa kali? 3 kali. Masing-masing sunnahnya itu adalah tiga kali. Wa khallilan nyela-nyelanono sapa sira sya'ra raksika ing rambute sirah sira, walihyatika lan jenggot sira, wa usilan nekakno sapa sira almaa ing banyu, ila ma'atifil badani maring lempit-lempitane awak, wa mana biti sya'arilan nggon tukule rambut, marupane perkara khofa kang arang apa minhu saking badan. Mana biti sya'ar kuwi ya kena minhu saking ma, wa malan perkara kasifa kang ketel apa ma, wahdhar lan wedya sapa sira antamisa ing yen to gepok sapa sira, zakaro ka ing zakar sira ba'dal wudu ing dalem sawise wudu, fa inna sobat hu mongko lamun ngenani ing sira fa in asobat hu mongko lamun ngenani ing zakar apa ya duka tangan sira, fa ait mongko balenono sapa sira al wudu'a ing wudu. Nah, setelah itu rambut kita diselan-selani, artinya ya di ono enaknya lah, biar apa namanya, biar air itu sampai kepada kulit yang berada di bawah rambut itu. Rambut yang mana ya? Rambut kepala, kemudian kumis, kemudian jenggotnya, kemudian apalagi rambut kemaluan dan lain sebagainya. Nah ya, itu adalah untuk dalam rangka meratakan air itu biar sampai ke situ, ya. Baik itu yang apa namanya, yang sing ketel atau sing arang-arang, itu biar sampai airnya ke sana semuanya. Dan jangan sampai tangan kita nanti menyentuh kemaluan. Apa? Kalau sampai menyentuh kemaluan, maka berarti wudhunya tadi, wudhu yang sudah kita lakukan di depan tadi itu batal. Kalau batal ya berarti diulang. Wal faridatu taifarduni min jumlati dzalika. Saking jumlahe mengkono-mengkono mazkur kulluhu yuskabihani dzalik. Iku aniyatun niat wa izalatun najasatilan ngilangi najis, wasti'abul badanilan merataaken awak bil ghusli kelawan dan wasuh. Jadi fardu, kewajiban di dalam mandi itu apa? Yang pertama itu kewajibannya adalah niat. Jadi pas waktu kita membasuh kepala tadi, membasuh kepala itu sambil niat, nawaitul khusla li raf'il hadasil akbari faradalillahi ta'ala, nawaitul khusla li raf'il hadasi minal janabati lillahi ta'ala, fardalillahi ta'ala, atau mungkin yang lainnya minal haidhi minan nifasi dan seterusnya itu, ya. Kita niat mohon kepada Allah ya supaya dibersihkan dari ini hadas besar itu. Nah wis, setelah itu, setelah niat apa? Izalatul najasah, dibersihkan dari najis, kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita semuanya ya harus hilang. Nggak boleh ada sesuatu yang terkena apa namanya tubuh kita, misalkan kena cat atau bagaimana, itu ya harus dihilangkan. Bagaimana kasusnya kalau misalkan orang itu bertato, yang tato itu kemudian tidak bisa untuk ini apa namanya, air tidak bisa mengalir ke dalam sampai pada kulitnya. Setelah dia kemudian bertaubat, kemudian ada dia mau mandi atau mungkin mau wudhu dan lain sebagainya, sementara tubuhnya seperti itu, bagaimana? Sementara kalau mau menghilangkan, wah itu sakitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Nah orang yang sudah bertaubat seperti itu tidak perlu dihilangkan, nanti ya tetap sah aja wudhunya, terus kemudian ininya tetap sah. Nah itu maldorotnya juga besar kalau menghilangkan itu ke tubuh, kulit itu kadang-kadang bisa rusak itu ya. Nanti nggak apa-apa ya wis, pokoknya niat ditobat sing tenanan, tobat yang betul-betulan, insya Allah Allah maha mengetahui. Itu aja daripada memberatkan ini.
Ya, jadi izalatun najasati, dihilangkan najisnya. Wasti'abul badani, diratakan airnya sampai ke seluruh tubuh yang itu bisa ini. Nah, bagian-bagian yang terselip-selip ini, kayak misalnya ke telinga ini ada bagian yang terselip, ini yang berada di ini, ya itu ya harus dikenai. Bagaimana caranya ya diupayakan mungkin dengan driji yang kecil-kecil itu, biar itu nanti bisa masuk ke sana. Bagian dubur dan lain sebagainya, ini lembit-lembitan seperti itu yang harus betul-betul kena air, nggak sekedarnya pokoknya yang penting gerucuk-gerucuk lah, ini harus diperhatikan betul. Pasti abil badani bil ghusli. Wa fardul wudhu ta fardune wudhu iku ghuslul wajhi, masu wajah wal yadaini lan tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro, wa mashu ba'di ra'si lan masuh setengah sirah, wa ghuslul rijlaini lan masuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring dengkul tumeka maring polok loro, marotan kelawan ambal sepisan, marotan kelawan ambal seping pisan, ma'an niyati sartane niat wa tartibilan urut-urut. Nah, kalau wudhu bagaimana? Fardunya apa saja? Tadi belum disebutkan, yang kemarin itu belum disebutkan oleh Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, kalau di wudhu itu yang pertama adalah membasuh wajah, itu wajib, basuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku. Kemudian setelah itu mengusap sebagian rambut sebagian kepala itu. Kemudian membasuh kaki, dua kaki sampai ke polok. Nah, kewajibannya itu cuma satu. Adapun yang tiga itu semuanya adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Jadi kalau misalkan ada orang wudhu atau mungkin ada orang mandi hanya diambil yang wajib-wajib saja, bagaimana? Ya sesungguhnya tidak apa-apa. Tapi ya itu orangnya rugi lah. Oh, dikai badi kok orang gelem kan gitu. Kasarannya begitu aja. Dikai badi kok wegah. Ya. Nah, ini keterangannya ini menurut Imam Al-Ghazali ini tuturnya. Wa mau ta'i perkara ada kang liyani apa maing matkul ghusul wajhi akhir wi mau iku sunanun pira-pira sunah muakkadatun kang den kukuhaken apa sunan. Fadluha utai kautamani sunan muakkada iku kathirun okeh. Wasawabu utai ganjarane sunan kathira sunan muakkada iku jazilun agung. Wal mutahawinu utai wong kang gampangaken biya kelawan sunan muakkadah iku khasirun wong kang rugi. Bal huwa balik utawi mutahawin bi asli faraidi kelawan asale pira-pira fardune wudu iku khatirun khawatir iku pakai mim itu ya, iku mukhatarun wong kang den khawatiraken fa innan nawafila krana temen setune pira-pira sunnah iku jawa biru pira-pira tambal lil faraidi maring pira-pira perkara kang fardhu. Jadi menurut keterangan ini apa yang disampaikan oleh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seandainya ada orang yang hanya mengambil fardu-fardunya saja, bagaimana sunnah-sunnahnya tidak dilakukan, maka bagi beliau orang yang meninggalkan kesunahan-kesunahan itu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang rugi, orang yang ngeremeh nih barang sunat itu rugi. Kenapa? Karena pahala dari kesunahan-kesunahan itu besar, fadilahnya itu juga banyak. Kemudian fungsinya yang namanya nawafil itu adalah sebagai tambal penyempurna bagi ibadah-ibadah fardu kita. Mungkin ketika kita waktu melakukan hal-hal yang fardu itu ada hal yang kurang. Mungkin saat wudhu ada hal yang belum sempurna dari wudhu kita. Nah, itu bisa disempurnakan dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu. Ketika kita sholat misalkan, sholat kita mungkin belum sempurna, akhirnya disempurnakan dengan kesunahan-kesunahan yang kita lakukan selama kita melakukan sholat. Ya, membaca tasbih saat kita misalkan rukuk dan sujud, nah itu kan hukumnya sunnah. Kemudian baca doa ketika kita duduk di antara dua sujud, itu hukumnya sunnah. Tetapi itu akan menjadi penyempurna dari sholat-sholat yang kita lakukan. Setelah sholat kita disunahkan juga untuk apa? Wiritan, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini adalah bentuk kesunahan. Jadi kalau misalkan kita
hanya mengandalkan saja, mengandalkan kepada fardu yang kita lakukan, barangkali fardu kita nggak sempurna. Banyak hal yang mungkin itu masih kurang, masih cacat, atau mungkin ya pokoknya belum sempurna lah, sehingga kemudian memerlukan penyempurnanya. Nah, ini penting bagi kita. Nah, ini mudah-mudahan kita nanti setelah ikut ngaji, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah. Baik ketika kita melakukan wudhu, ketika kita melakukan mandi dan lain sebagainya, mudah-mudahan lebih sempurna daripada yang sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.